pertanyaan apa sih Mas Rofin? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channelnya Sapam Jabodetabek. Sekali ini saya ingin mereview seragam baru, yaitu seragam satpam mirip polisi dengan Bapak Yuliawan dari PT Kobame. Pertama saya ingin nanya Pak Yuliawan, untuk mendapatkan seragam seperti ini mirip polisi ini apa warna coklat ya? Eh, apa sih yang dipersiapkan gitu? Pertama tuh latihan apa gimana? Oke, tentu ya. Kalau latihan tentu Ya. kita harus mendapatkan kualifikasi. Gitu. Ya, kita harus ikut kualifikasi Gada Pratama dulu. Ya. Di latihan kualifikasi Gada Pratama itu pokok utamanya di materi atau pelatihan itu seperti apa sih Pak? Utamanya. Utamanya yang diutamain dalam pelatihan kualifikasi Gada Pratama itu maksud saya. Ya, tenang, saya dikit. Apa ya? Utama. Kedisiplinan. Terus yang diajarkan waktu waktu latihan maksud saya. Banyak sih, banyak. Banyak ya. Banyak. Kalau saya sebenarnya sama sih, satu angkatan. Cuman ini pengen tahu aja supaya kalian yang nonton ini tahu semua bagaimana susah payahnya untuk mendapatkan seragam ini. Ini Kita ya, berapa? 21 hari kita. 21 hari. Dan itu pun ringet ya, Pak. Betul. Ya, kembali lagi ya. Jadi profesi satpam ini udah berapa tahun sih Pak gabung dengan PT Kobame ini? Kalau kita Kobame itu berapa ya? Ada sininya 4 tahun lah. Oh, 4 tahun. Lama. Kalau nggak salah. Lama juga ya. Nah, saya ingin nanya lagi nih, kan jadi satpam itu harus berani, kuat mental juga Pak ya. Betul. Apa sih yang pernah Bapak alamin gitu semenjak jadi satpam gitu, yang paling Bapak alami, kejadian atau apa gitu yang paling Bapak alami? Oke. Kalau kejadian paling ya pencurian. Itu pencurian banyak ya. Terus namanya kita, tempat kerja kita di pabrik, tentu saja kita antisipasinya kebakaran yang paling utama. Yang paling utama kebakaran. Iya, siap. Terus pernah gak Pak pas jadi satpam pas patroli gitu mengalami kejadian yang serem-serem gitu Pak? Yang mistis lah ya. Kalau mistis pasti pernah. Iya. Soalnya saya dengar kan teman-teman saya profesi satpam ada yang dengar lihat penampakan itulah, itulah. Bapak pernah gak Pak? Pernah. Oh, apa itu waktu itu Pak kejadian gimana? Waktu itu jadi menyerupai karyawan ya. Oh, menyerupai karyawan. Padahal waktu itu hari libur dan nggak ada karyawan satupun yang masuk. Buset, hari libur loh ini. Terus gimana Pak? Dan saya kan dengan satu rekan saya sedang patroli. Oh, berarti berdua Pak? Iya, berdua. Posisi itu karyawan tidak ada, libur pokoknya. Libur, kosong. Tidak ada karyawan satupun. Di situ teman saya papasan dengan karyawan tersebut. Oh, karyawan tersebut yang karyawan jadi-jadian lah ibaratnya ya. Betul. Terus saya tanya, itu karyawan kemana? Oh, nanya ke teman sih. Iya. Sedangkan hari ini hari libur. Nggak ada satupun karyawan. Teman saya itu jawab, karyawan yang mana? Dia nggak ngeliat. Padahal dia papasan. Serem juga ya.
Terus bapak lari gak apa gimana gitu, panik atau gimana enggak? Ya panik ada, Panik ada. namanya juga ini, tapi nggak tahu ya, kita sebelumnya kan nggak tahu kalau itu wujudnya kan karyawan. Oh, wujudnya karyawan. Nah, setahu saya ya ada karyawan yang masuk. Tapi teman bapak itu mengetahui gak kalau apa, melihat gak gitu maksud itu karyawan? Kalau teman saya itu nggak lihat, nggak lihat sama sekali. Posisi saya itu di atas, di apa namanya, lantai 2. Oh, di lantai sedangkan 2. teman saya itu di bawah. Dia papasan. Iya. Berarti cuma bapak doang yang lihat itu Iya, orang. iya. Ya namanya juga kerja jadi satpam ya, resikonya tentu Resikonya besar lah ya pak ya. Ya. Salut saya. Lagi malam ya itu. Ya, malam. Terus waktu apa namanya ngelihat kejadian itu kan, penampakan ibaratnya penampakan ya. Bapak melanjutkan patroli apa gimana pak? Iya, kita tentu melanjutkan patroli. Kan kita punya tugas dan tanggung jawab. Iya benar-benar tugasnya. Serem juga pak ya, jadi satpam berat banget. Itulah guys, kejadian yang tidak bisa dilupakan oleh Bapak Yuliawan, yaitu hal-hal mistisnya. Tentu bukan itu saja mungkin pak ya, apa sekali dua kali atau gimana? Ya sekali dua kali ada lah. Sekali dua kali. Ada lagi yang sebelum-sebelumnya gitu, yang kejadian itu? Ada lagi. Ada. Gimana itu pak? Ya waktu itu di belakang ya, di belakang pabrik, di ujung lah. Gelap Di gak situ pak? gelap. Gelap banget. Gelap. Emang nggak ada penerang gitu pak? Nah, minim. Minim. Penerangan itu minim. Masih Pada posisi libur? posisi waktu itu libur juga. Libur juga. Malam-malam lah, sekitar jam 3. Iya. Jam 3 malam. 3 malam? Jam 3 pagi ya kalau ini ya. Oh iya, jam 3 waktu pagi. Terus Kita gimana pak? patroli di sekitar genset. Sekitar genset, terus kompresor. Nah, di kompresor itu suara menyerupai nenek-nenek. Idih, serem banget Dengan logat bicara Sunda ya. Saya kan bukan orang Sunda, Iya. jadi nggak tahu. Oh iya, iya guys, ini orang mana? Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Jadi dia merantau ke Tangerang. Gitu. Terus gimana itu pak? Seperti yang itu lagi. Teman saya itu nggak dengar sama sekali. Oh jadi cuma hanya dengar nggak ngelihat gitu pak? Nah, nggak, suara doang, cuma suara doang. Sedangkan teman saya itu nggak dengar sama sekali ada suara nenek-nenek itu. Baru udah jauh dari tempat itu, saya bilang, tadi dengar nggak suara nenek-nenek bicara dengan bahasa Sunda? Iya. Gitu. Oke lah, kita stop dulu yang mistis-mistis itu. Kita kembali lagi ke materi kita, seragam ini. Pak, dengan memakai seragam ini bangga gak Pak? Ada kebanggaan tersendiri gak dari Bapak Yuliawan? Tentu ada. Tentu ada. Wih, mantap. Tentu ada. So, siap. Pertama ini Pak, apa namanya, pakai seragam ini gimana sih Pak rasanya? Maksudnya pasti ada rasa malu. Saya juga kan sebagai satpam pertama pakai ada rasa malunya gitu, karena dilihat orang lain sepolisi-polisi gitu. Nah, ternyata kita anggota satuan pengamanan. Iya. Bapak pernah nggak kejadian, maksudnya kita waktu pertama memakai baju ini ada orang yang lari atau apa gimana gitu, dituduh polisi apa gimana Pak? Kalau dibilang polisi mungkin ada sih 1-2 ya. 2 ya. Yang kejadian yang ini paling ya mereka cuma liatin kayak gini aja, doang gitu ya. Iya. Mungkin mereka kaget mungkin Pak, karena sebelumnya mungkin di lingkungan area pabrik ini tidak sesering mungkin gitu melihat polisi. Betul. Ya, jadi akhirnya kaget Pak ya. Betul, apalagi waktu kita istilahnya mau apel pagi. Iya, apel pagi. Karyawan sampai kaget. Waktu pertama pakai itu Pak. Iya. Wah, kenapa ada banyak polisi? Kenapa gitu? Iya. Aduh. Keren banget. Terus ini lagi saya pengen nanya,
eh, kan ada PKD-nya Pak ya, ada ya? Ada PKD-nya di pinggir Pinggir jalan, jalan. teman-teman. Itu di jalanan kan posisi kita PKD ya Pak ya, pasti ya. Betul. PKD-nya nyetopin mobil lah, nyebrangin Ya, orang. nyebrangin. Gimana reaksi mereka melihat seragam ini gitu Pak? Reaksi mereka cukup ini ya, mereka jadi tambah menghargai kita ya dengan baju seragam seperti Iya. ini. Mereka Jadi tambah menghargai kita. ya, jadi rekan-rekan ada sedikit dihargai oleh masyarakat karena mereka melihat dengan seragamnya ini di jalanan gitu Pak ya. Betul. Jadi gampang juga mungkin nyetop kendaraannya Pak ya. Iya betul. Wah, Karena mereka menghargai kita. ya menganggapnya mungkin dari jauh ya ke polisi, Ah, polisi betul, Pak. betul. Padahal satpam. Baiklah. Saya pengen nanya ini lagi, lupa saya sebenarnya ini nanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan mengenai harus mendapatkan seragam ini, bagaimana, harus punya apa gitu Pak ya. Untuk mendapatkan seragam ini kita harus punya apa Pak, biar kan tidak kena sidak polisi gitu. Oke. Karena kan banyak ada aturannya juga pakai seragam ini Pak ya. Iya. Pertama kita pelatihan. Dengan pelatihan itu kita mendapatkan ijazah, Ijazah, dan KTA. KTA. Iya. Iya benar-benar. Dengan adanya ijazah sama KTA itu kita bisa legal gitu Pak ya. Betul. Dengan memakai seragam Bisa ini ya. dikatakan sudah legal. Sudah legal. Ada perbedaan nggak sih Pak? Soalnya saya pernah lihat gitu kan ya. Pendidikan itu ada 3 ya. Iya. Gada Pratama, Utama, Gada Madya. Iya betul. Kalau Pak Yulewan ini saya lihat pasti Gada Pratama. Betul. Karena beda dengan yang lain-lainnya. Betul. Kalau perbedaan itu apa sih Kak? Maksudnya yang bisa membedakan seragam Gada Madya, Gada Utama, Gada Pratama. Apa sih yang bisa membedakan? Oke, mungkin dari kepangkatan ya. Oh, kepangkatan. Warnanya. Oh, gini ya, ini Iya. kepangkatan tuh. Saya masih Kalau berapa Gada nih? pertama, 5. Satu, apa putih? Oh, 1 putih. Iya. Itu apa, anggota? Iya, anggota. Kalau anggota 1. Kalau Gada Madya anggota gimana itu Pak? Apa Kalau- Anda ada anggota? Ada. Oh, ada juga. Ya, kuning. Oh, kuning. Iya. Oh, lebih mirip polisi Kuning. lagi ini ya, kuning. Terus kedepannya Bapak ini dengan punya seragam ini, apa sih Pak yang Bapak harapkan gitu dengan memakai seragam ini? Yang saya harapkan itu simpel sebenarnya sih ya. Simple. Nah, Pertama apa? Ayo. Oke. Kuberi 1 permintaan. Bercanda ya. Bukan harapan sebenarnya sih, cuman ya bangga aja ya. Oh, bangga. Bangga aja. Bangga. Jadi Bangga. lebih dihargai. Lebih dihargai. Ah. Terus udah gitu doang Iya. ya. Ya. Artinya 1. Oh, 1. Ya, beri 1 permintaan. Aduh, kalau 5 istri itu mah. Nah, kalau orang lain 1 aja. Betul. Kalau melebihi 5 nanti kesusahan. Pak Yuliawan ya. Gimana sih Pak jadi sapam itu? Maksudnya kesejahteraannya apa menurut Bapak enak apa gimana jadi sapam itu? Kesejahteraannya ya masih di bawah ya. Masih di bawah. Masih di Oh, itu kepada para Satpam Jabodetabek bahwa banyak rekan kita seprofesi satpam yang masih kurang lah ya, kurang banyak yang kesejahteraannya kurang. Jadi ibaratnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu beda-beda lagi Pak ya. Beda. Ya, itu mah rahasia lah masing-masing ya. Betul. Baiklah Pak Yuliawan, Iya, Pak. tiap pagi suka apel gak sih Pak? Tiap hari apa? Oh, apel. Tiap hari apa? Terus ya, setiap apel itu ada ibaratnya latihan fisik gak Pak? Maksudnya di push up atau gimana? Kalau latihan fisik enggak sih. Enggak. Cuman ada pengarahan Dari pimpinan. Betul. Mantap ini, mantap. Terus lagi nih Pak Yuliawan, banyak sebenarnya pertanyaan saya.
apalagi saya. Nah, di sini nih kan karyawannya katanya laki-laki semua Pak ya. Gimana sih cara menghadapi maksudnya karyawan gitu? Kan banyak karyawan yang bandel juga gitu. Yang ada yang bandel, ada yang ibaratnya sopan santun lah kepada kita, menghargai. Gimana sih Pak? Jadi kita pada karyawan yang bandel itu tidak perlu keras ya. Tidak Kita perlu dengan keras. cara persuasif, yaitu pendekatan. persuasif. Kita kasih arahan, Arahan. pengertian pada mereka. Gitu. Nah ini nih rekan-rekan Sapam Jabodetabek, kalau ada karyawan yang bandel, jadi kita jangan sampai menggunakan kata-kata kasar ya, tidak perlu ya. Betul, apalagi ada fisik. Ya, ada fisik jangan, itu lebih jangan lagi. Jadi tinggal kita memberikan pengarahan aja. Dia nurut nggak nurutnya terserah dia gitu Pak ya. Karena kita di situ kan ada SOP. Nah ini nih Pak, saya baru pikir nih. Kan Bapak udah pakai seragam ini nih. Terus dari luar ada tamu Pak nih. Posisi kan tamu itu melihat baju seragam kayak polisi ini, mungkin mereka kaget ya Pak. Apa sih reaksi mereka dari seorang tamu gitu? Paling reaksi mereka nanya. Nanya apa? Nanya ini, Pak, dari jauh kayak polisi. Tuh benar, dari kejauhan kayak polisi. Nah, apalagi pakai rompi Pak ya, melihat kayak Korlantas. Oke lah. Terus dengan menghadapi tamu Pak ya, apa sih yang harus dilakuin seorang sapam gitu? Iya. Kita harus tunjukkan 3S. 3S, tunjukkan 3S. Nah, Senyum, mungkin sapa, salam. senyum, sopan santun. Senyum, salam, Sapa, salam, sopan santun. Gitu. Kalau saya mah 3S, sesuai makan, sesuai makan. Oke lah, canda. Oke. Udah. Pak Yuliawan, saya pengen nanya, pernah gak? Bapak kan udah berapa hari sih Pak pakai seragam coklat ini? Aduh, lupa. Udah berapa hari? Mungkin ada semingguan Pak ya? Seminggu ada. Wah, baru seminggu memakai seragam coklat nih. Mungkin pertama kan mungkin mereka, masyarakat itu melihat kita kayak polisi Pak ya. Pernah disidak gak Pak sama Binamas gitu, dari kepolisian lah, pernah nggak? Sampai saat ini sih belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ya mudah.